Oke, ini jelaskan lengkap lebih dalam lagi. Yang pertama adalah VO2. Nah, mengapa kok bisa hal ini? Sekali tentang olahraga, karena di pembahasan kardio, sistem pernapasan atau respiratori ini sangat berhubungan dengan volume oksigen maksimal. Nah, langsung saja. Slide ini sudah saya sampaikan. Pernapasan akan saya ulang lagi karena saya kepingin lebih mendalam terkait pembahasan pada kajian. Oke, teman-teman, langsung saja. Oh, cuman share screen. Oke, satu. Oke, semoga bisa melihat semua ya. Oke, respiratory atau mungkin sistem pernafasan kemarin sudah saya sampaikan. Intinya dalam proses ini adalah proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida untuk meningkatkan eh, fungsional tubuh kita, tubuh pada manusia. Nah, karena pada pembahasan kita terfokusnya pada manusia, kita akan bahas terkait manusia dan sistem pernafasan ini tidak jauh atau berhubungan juga dengan yang namanya volume oksigen maksimal. Nah, jadi ketika kita berolahraga, respon apa yang kita terima atau hal apa yang dapat kita terima dalam hal ini adalah sistem pernafasan. Artinya, ketika Anda melakukan aktivitas fisik, pengurasan sistem energi, kemudian kerja sistem pernapasan ini menjadi berpengaruh. Kenapa kok berpengaruh? Karena pada setiap aktivitasnya, ketika melakukan aktivitas olahraga, sistem pernapasan ini bekerja. Bekerjanya seperti apa, Pak? Misalnya ini adalah ketika Anda melakukan aktivitas fisik, sistem ini eh, mendapatkan efeknya. Efeknya bisa efek yang seperti ritme jantung berdenyut, kemudian sistem pernapasan yang cepat, aliran darahnya juga cepat. Karena apa? Itu semuanya adalah efek dari respon dari tubuh ketika melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi mohon maaf ya, ini mungkin salah tulis bukan kardiovaskuler, tapi sistem pernapasan atau respiratori. Kenapa memiliki respon? Itu tadi. Nah, eh, aktivitas yang dilakukan oleh tubuh ini memacu sistem pernapasan kita untuk bekerja secara maksimal. Nah, tidak hanya mengeluarkan saja, tapi juga menerima manfaat atau respon dari olahraga, ya, seperti volume oksigennya bertambah, kemudian eh, pengembangan dari kerja sistem pernafasan dan lain. Nah, ketika melakukan olahraga berakibat kepada sistem udara volume oksigennya juga meningkat, artinya apa? Kapasitas udara atau oksigen yang ada di dalam tubuh Anda ini juga meningkat. Dengan meningkat ini, maka kapasitas aerobik Anda atau kapasitas oksigen Anda ini akan semakin besar. Mengapa seorang itu bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih besar atau lebih lama? Ya karena ini memiliki volume oksigen yang besar juga. Seperti itu. Nah, konsumsi oksigen dalam latihan atau yang disebut volume oksigen maksimal. Nah, maksudnya apa? Saya garis bawahi dulu pada judul ini. Jadi konsumsi oksigen. Jadi kalau misalkan kita mau ke supermarket, kita harus melihat budget kita. Eh, kita punya uang misalkan 10.000.
dengan uang 10.000 ini nanti apa yang dapat kita beli, ya. Jadi seperti itu. Misalkan nanti kita mau beli eh, roti, ya, roti yang harganya 2.500, oke, dapat satu. Kemudian buah jeruk yang satu buahnya harganya katakanlah 5.000, ya, masih 7.500. Kemudian minum air putih katakanlah 2.500, oke, pas 10.000 yang kita dapatkan itu. Maka ketika kita mengaplikasikan dalam respirasi, bahwa kita memiliki cadangan oksigen yang akan kita lakukan untuk melakukan aktivitas fisik. Kita punya berapa kapasitas ini? Kalau tadi diperkenalkan uang, kita punya 10.000. 10.000 kita dapatkan itu. Nah, volumenya berapa? Nah, ini bisa diketahui dengan cara melihat volume oksigen maksimal. Nah, kenapa kok tadi saya ibaratkan dengan uang? Karena dengan pasokan yang kita miliki, kita bisa melakukan aktivitas itu seberapa, tekanannya seberapa, ya. Berapa lama kita bisa melakukan aktivitas fisik, ya. Teman-teman, kalau misalkan jalan naik tangga dari I5 sampai dengan I1, lihat teman Anda yang terengah-engah. Artinya apa? Di situ memang dia tidak memiliki volume oksigen yang besar, ya. Ketika mau jalan, ketika mau naik, bisa lihat eh, apa namanya detak jantungnya, bisa melihat eh, pembuluh nadinya, ya. Ini Anda bisa melihat oh ternyata anak ini kemampuan oksigennya seberapa, ya. Karena ditandai dengan mungkin terengah-engah atau capek atau mungkin kelelahan yang sangat, ya, langsung tepar gitu atau tidur, nah, nggak kuat seperti itu. Nah, VO2 max definisinya adalah ada beberapa eh, definisi yang dapat disebutkan. Yang pertama ada jumlah oksigen yang digunakan oleh otot selama interval tertentu untuk metabolisme sel dan memproduksi suatu energi. Maksudnya apa? Jadi kandungan oksigen yang ada di dalam tubuh yang digunakan untuk memproduksi energi. Ya, kalau ada statement yang mengatakan aerobik itu menggunakan oksigen. Kalau misalkan uh, anaerobik itu tidak menggunakan oksigen. Nah, ini kalimat menggunakan oksigen dan tidak menggunakan oksigen. Nah, ini salah. Ya, yang benar adalah kandungan oksigen itu dapat digunakan untuk aktivitas fisiknya. Nah, anaerobik ini penggunaannya yang mungkin sangat kecil, sangat terbatas ketika dilakukannya aktivitas fisik. Kemudian volume oksigen maksimal merupakan volume oksigen yang dapat digunakan dengan per menit, sama kandungan oksigen yang ada dalam tubuh, ya, untuk melakukan segala aktivitas. Kecepatan pemakaian oksigen dalam metabolisme aerobik atau aerob. Durasi waktunya, ini durasi waktunya melakukan aktivitas fisik kandungan pada oksigen yang ada di dalam paru-paru. VO2 max bergantung pada satu kapasitas parunya atau volume dari paru. Jadi tiap orang masih berbeda-beda, ya, tergantung aktivitasnya, tergantung volumenya, tergantung bagian tubuhnya. Cardiac output atau mungkin pada sistem jantungnya. Nah, ini berkaitan juga dengan aktivitas fisik itu sendiri. Kemampuan otot untuk mengambil oksigen dari darah yang lewat. Maksudnya apa? Setiap darah itu memiliki kandungan oksigen, ya, oksigen yang bersih, tentunya yang nanti dapat dimanfaatkan oleh otot untuk memproduksi sistem energi. Nah, cara mengukur. Nah, ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin itu narasi, ya, membuat narasi, ya, tidak membuat pertanyaan. Banyak sekali eh, mengambil definisi atau deskripsi mengenai pengukuran VO2 max. Nah, teman-teman, 6 ini adalah teknik pengambilan, masih banyak lagi ya, sebenarnya ya. Teknik pengambilan volume oksigen maksimal.
Tujuannya apa? Untuk mengetahui dan melakukan penganalisaan. Jadi bukan menyembuhkan. Kapan hari ada pertanyaan seperti itu. Ada apakah Biotomax ini berguna untuk menyembuhkan? Nah, ini bukan seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui saja Tuno. Ada beberapa metode seperti metode lari 12 menit, Harpa Step Test, ada lari 2,4 km run per test, Astra 6 menit, cycle test atau VO2 max, test on statis bike atau mungkin menggunakan treadmill atau mungkin sepeda statis, tes Balke, ya, olahraga yang daya tahan, kemudian tes treadmill VO2 max test. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah mengamati atau melakukan tes ini, ya. Lari 12 menit, ya Anda berlari sejauh 12 menit dari garis start hingga garis finish. Jumlahnya harus 12 menit, kemudian diukur denyut nadinya, kemudian dimasukkan rumus, dapat diketahui kapasitas volume oksigen maksimalnya. Kemudian ada Harvard Step Test, ini biasanya digunakan untuk metode-metode seperti lari pada suatu arena yang digunakan, atau mungkin bisa pip test juga masuk di sini. Ya, seperti itu. Pip itu biasanya yang Anda lakukan ketika proses masuk di universitas, atau lari-lari yang diberikan tones atau diberikan musik 2,4, ya lari sejauh 2,4 km. Nah, setelah mencapai 2,4 km nanti akan dicek denyut nadinya, nanti akan dimasukkan rumus dalam mengetahui volume oksigen maksimal. Kemudian Astra 6 minute cycle test, ini tes menggunakan alat bantu, ya, bisa menggunakan sepeda atau bisa menggunakan treadmill juga, dan tes-tes yang lainnya. Stalker, itu Stalker semua sudah paham. Nah, ada juga dengan proses menggunakan spirometer, ya. Spirometer ini tujuannya adalah untuk mengetahui VO2 max dengan cara meniup pada bagian selang pada spirometer tersebut, sehingga nanti akan memprediksi takaran dan dapat dianalisis berapa kapasitas paru maksimal yang didapatkan. Nah, kapasitas paru. Nah, teman-teman, faktor yang mempengaruhi kapasitas paru seseorang itu ada 7. Yang pertama adalah usia, ya kita ketahui semakin bertambahnya usia kapasitas tubuh kita semakin menurun dari yang dimiliki, ya. Bukan berarti yang muda itu nanti pasti akan mengalami peak performance, tidak. Jika tidak diberikan aktivitas fisik, ya hanya mungkin semampu dia atau tidak mencapai peak performance dia. Kemudian jenis kelamin bagi pria dan wanita ini nanti sangat berbeda, walaupun semuanya melakukan aktivitas fisik yang sama. Dan ingat, ketika melakukan aktivitas fisik pasti program latihannya juga berbeda, maka dapat mempengaruhi kapasitas paru di dalam tubuh masing-masing. Status gizi, ya banyak makan makanan yang bergizi, ya, yang hanya makanan sego bandeng, sego tunduan. Nah, itu nanti ya juga eh, dapat kapasitas parunya juga berbeda seperti itu. Kondisi kesehatan. Ketika seorang itu mengalami cedera atau kurang enak badan, nah ini kemampuan tubuhnya juga sangat terganggu. Nah, terganggunya itu termasuk pada kapasitas paru seseorang. Kesehatan, riwayat penyakit, nah terutama yang memiliki penyakit jantung, pernapasan, nah ini pasti akan beda. Kebiasaan hidup tidak sehat, tadi sudah saya sampaikan, ya, perokok itu kok ada atau Pak atlet itu kok perokok lah. Sebenarnya atlet itu tidak harus mohon maaf, tidak boleh melakukan kebiasaan buruk, ya, termasuk merokok, karena tidak tidak serta merta dapat nanti kayak rokok dapat mengurangi eh, kemampuan oksigen, tidak seperti itu, tapi membahayakan atau dapat merusak pada bagian tubuh paru-paru ataupun jantungnya. Ketika rusak, ya mungkin tidak bisa eh, maksimal dalam eh,
kapasitasnya dalam melakukan kerjanya seperti itu. Kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik. Ya, jadi yang sering aktivitas fisik ya membuat kapasitasnya ini semakin mengembang. Kemudian kalau misalkan pasif aktivitas ya kapasitasnya hanya stagnan, hanya apa namanya hanya sedikit atau kecil sehingga volumenya juga tidak terlalu besar ketika melakukan aktivitas fisik juga merasa capek kan. Oke, nah dari pengukuran VO2 max ini, nah nanti kita akan praktek. Kemudian juga mungkin tidak akan di puasa ini. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita di puasa ya, karena ini saya sampaikan di bulan puasa. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Kemudian untuk minggu depan mungkin menurut dari tanggal kita sudah hari raya. Ya. Tapi kita bisa melakukannya setelah aktivitas puasa atau setelah libur hari raya eh, libur hari raya atau libur atau pekan-pekan selesai bulan Syawal. Kita masuk lagi, kita akan tes. Nah, kita akan melakukan tes beberapa teknik ini akan kita praktekkan ya. Kita nanti akan di kampus, jadi kita nanti akan masuk, kemudian akan tes, kita akan lihat bagaimana volume oksigen maksimal dari teman-teman mahasiswa. Oke, jadi pertemuan yang akan datang kita akan masuk offline, kita akan tes satu persatu volume oksigen maksimal dari teman-teman sekalian. Kemudian Harvard Step Test, sorry. Eh, apa saja contohnya nanti akan saya sampaikan di pertemuan itu. Yang intinya bahwa minggu depan kita akan melakukan atau mungkin setelah hari raya ya, setelah hari raya pertemuan selanjutnya kita akan melakukan tes pengukuran volume oksigen maksimal. Oke, selanjutnya juga saya akan menyampaikan bagi teman-teman. Oke, saya stop dulu karena penjelasannya saya rasa sudah cukup mulai ini. Nah, selanjutnya setelah kita tes, kita akan masuk lagi, kelas teori lagi, kita akan diskusi. Nah, diskusinya apa? Nah, diskusinya adalah terkait materi fisiologi pada olahraga. Nah, materinya apa? Materinya adalah sebagai berikut. Ini secara garis besar saja ya, saya sampaikan. Nah, teman-teman, bahwasanya pada perbulan-perbulan sebelumnya ini saya menyampaikan melalui video atau saya eh, menyampaikan secara langsung kepada teman-teman sekalian. Nah, untuk minggu depan dan seterusnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi silakan Anda membuat kelompok. Dalam satu kelompok itu isinya ada 5 mahasiswa. Ya, nanti akan membahas beberapa item pembahasan yang ada di rincian semester ini. Karena sistem otot ini sudah ya. Kalau sudah saya berikan kuning ya. Ini sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Nah, teman-teman, reproduksi belum. Oke, teman-teman, bentar. Ini saya tambahkan. Orang lupa ini. Sebentar. Bentar.
Oke, oke, oke. Saya stop dulu. Oke, teman-teman, ini ada beberapa pembahasan yang nanti dapat Anda bagi kelompoknya. Ada pembahasan satu, pembahasan dua, pembahasan tiga, pembahasan empat, yang saya hijau ini ya. Yang saya hijau, ada bahasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Jadi teman-teman, oh gini aja, untuk satu mahasiswa, ya, nanti teman-teman buat, ini ada 5, sekarang pertemuan, 10. Ada 10, jadi nanti isinya nanti satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa, ya. 3 boleh, boleh. 3 sampai 4 mahasiswa, jangan 5. Ya, saya 5 nanti misalkan satu kelompok isinya 30, di 5 nanti ada 6, 3 sampai 4 saja. Ya, Anda buat kelompok maksimal nanti semuanya terisi dari pembahasan skeletal 1, skeletal 2, di kardiovaskuler, peredaran darah, pertahanan tubuh atau sistem imun, sistem endokrin, hormon, perkemihan, reproduksi, energi, dan saraf. Nah, silakan nanti dibagi kelompoknya, 3 boleh, 4 boleh, ya. Harus semuanya terisi dulu. Jadi silakan nanti dibahas ini kelompok 1, muskuloskeletal. Nah, muskuloskeletal ini kenapa kok ada 2? Yang satu nanti akan membahas bagian tulang, dan yang satu nanti akan membahas bagian otot. Nah, nanti yang 4 ini usahakan pembahasan tulang, yang kelima ini pembahasan otot. Kemudian ada kardiovaskuler, ada sistem peredaran darah, ada sistem pertahanan tubuh, ada sistem endokrin, pemihan. Nah, ini semua silahkan dibagi kelompok, ya. Satu kelompok isinya ada 3 atau 4. Nah, silahkan nanti dibahas, bentuknya nanti diskusi. Anda membuat makalah, makalahnya nggak usah dijilid, ya. Teman-teman nanti membuat soft file saja. Soft file nanti bisa didistribusikan dengan teman-teman yang lain. Nah, karena nanti sifatnya diskusi, ketika melakukan presentasi, nah semuanya bergabung dalam kelompok masing-masing dan saling berdiskusi. Ya, tidak ada nanti kayak presentasi pada umumnya nanti ada yang maju, yang lainnya duduk saja, tapi semuanya ngumpul dalam diskusi. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai topik-topik di sini. Seperti itu, jadi tidak perlu hard file, Anda menyampaikan kalau lebih baik lagi ada PowerPoint-nya, sehingga nanti akan disampaikan bentuk-bentuk kerangka diskusinya. Jadi seperti itu. Oke? Jadi untuk pertemuan setelah kita praktek, kita membahas terkait sistem fisiologi dengan model diskusi. Jadi tidak hanya dengan saya saja, tapi dengan diskusi dengan teman-teman yang lain. Dan nanti kita juga akan saling mengisi, ya, bagaimana agar teori ini semakin berkembang. Oke, nanti kurang jelasnya, misalkan ada beberapa masa tanya atau kurang paham, bisa tanya secara japri kepada saya. Pak, saya ingin lebih mengetahui apa saja yang akan saya bahas dalam materi ini. Nah, nanti boleh diskusi, boleh langsung, atau mungkin boleh japri ke saya. Oke, itu saja untuk penjelasan perkuliahan. Oke, misalkan ini pertemuan terakhir di bulan ini, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memiliki atensi. Semoga kita menjadi insan yang baik ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian.
Semangat!